Oke, untuk transformasi Laplace, jadi di sini untuk transformasi Laplace, fs dari suatu fungsi ft untuk di mana t-nya lebih besar dari 0, maka nanti ini untuk fs, ini bisa dituliskan di sini L ft itu integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat negatif st dikalikan dengan ft dt. Transformasi Laplace digunakan untuk mengubah fungsi ft yang berada dalam kawasan waktu t ke kawasan S. Jadi nanti diubah ke dalam kawasan S. Jadi ini beda ya. Ini kawasan S, ini kawasan T. Nah, untuk S sendiri, jadi di sini ada tau ditambah dengan J omega. Ini dibacanya tau, atau tau ya, tau kayaknya. J omega. Lalu di sini ada Laplace untuk fungsi T sama dengan Laplace ya, fungsi S. Integral 0 sampai tak hingga, di mana fungsi T dikalikan dengan E pangkat negatif ST dt. Nah, ini dari E pangkat negatif tau T, lalu di sini ada FT ya, dikalikan dengan dt itu lebih kecil daripada tak hingga di sini. Nah, nanti untuk E pangkat J omega T itu hasilnya adalah 1. Karena itu ini dituliskannya hanya tinggal E negatif tau T. S ini ya yang diganti, ini ST. Ini ST. S-nya diganti dengan tau plus J omega. Sehingga ketika di sini E pangkat E min tau plus J omega, maka otomatis dia akan menjadi E pangkat min tau. Karena penjumlahan, maka itu sama dengan perkalian. Penjumlahan pangkat 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 1, itu sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 1. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Ini sama ya, 4 kali 2. Hasilnya kan 8. Sama. Jadi sama dengan penjumlahan pangkat. Ketika penjumlahan itu sama dengan perkalian. E pangkat J omega. Nah, E J omega negatif ya, ini ditambah min. Kalau E min tau min plus min J omega negatif. Nah, ini untuk E pangkat negatif J omega sendiri, ini ada T ya. T. Oke, ini tau T, ini J omega T. Saya tuliskan dulu aja T. Ini saya tuliskan di depan aja, angka T. Nah, dari negatif sendiri, dari E pangkat J omega T sendiri, hasilnya adalah 1. Karena itu di sini tidak dituliskan, sehingga sisanya hanya yang ini. Ini negatif sama aja ya, per 1. Kalau dikurangi, itu sama dengan pembagian. Misal ada 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 2, itu sama dengan 2 pangkat 3 min 2. Sehingga sama dengan 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 3 berarti 8, dibagi 4. Hasilnya 2, sama. Nah, jadi ketika pembagian itu sama dengan pengurangan pangkat. Kalau perkalian sama dengan penjumlahan pangkat. Sehingga ditulisnya jadi seperti ini. Karena untuk E pangkat J omega T sendiri nilainya 1. Gitu. Ini kalaupun dibagi per berarti per 1. Itu kan negatif. Bisa dipindah ke bawah jadi positif. Ketika positif, maka dia dibagi 1. Ini ada tanda mutlak juga. Nah, aturan Laplace sendiri, jadi di sini ada 1/2 pi J, integral dari tau 2, ini 2 ya, ditambah dengan J tak hingga, yang ini tau 1 dikurangi dengan J tak hingga. Ini tau, ini apa ya? Ini nggak jelas. Ini. Nah, ini adalah FT, jadi diubah dari FT ke FS.
perubahan dari T ke S ya. Sehingga di sini Fs dikalikan dengan E pangkat E ST ds. Nanti ini dipakai aja karena udah ini matematik sekali gitu. Jadi ketika ini rumusnya nanti seperti ini. Nah, one side Laplace transform. Kalau untuk two side jadi tak hingga negatif tak hingga ke tak hingga, kalau one side dari 0 negatif ke tak hingga. Di mana di sini perubahan dari S ke T ya. Jadi FT E pangkat negatif ST dt. Contoh soal, misal di sini ya, carilah transformasi Laplace dari fungsi berikut. UT E pangkat negatif AT UT ada delta T. Nah, untuk Laplace untuk UT sendiri, ketika UT maka ini sama dengan E pangkat negatif ST dt. Jadi ini satu ya, dengan grafik seperti ini, model untuk UT. Ini adalah UT. Sehingga itu sama dengan satu. Untuk ini ada E pangkat negatif ST sendiri. Seperti ini ya. Jadi ini UT, E pangkat negatif ST, DT. Hanya saja ini FT, FS. Jadi di sini FT, E pangkat ST. Dari rumus untuk two side. Ini one side ya. Jadi ada E pangkat ST sendiri untuk ininya. Ini adalah UT. Maka di sini UT dikali E pangkat negatif ST dt. Nah, UT sendiri nilainya 1. Sehingga nanti 1 dikali. Integral itu sama dengan negatif ini pangkatnya. 1 per, kalau ada E pangkat A, X, integral, maka hasilnya adalah 1 per A, E pangkat X. Nah, ini E pangkat AX ya. E pangkat AX. Nah, sehingga di sini 1 per negatif S, E pangkat ST, negatif tetap. Lalu nanti diganti dengan batas 0 sampai tak hingga, sehingga hasilnya adalah sekian. Ketika pangkatnya tak hingga, E pangkat negatif tak hingga T, nilainya 0. Ketika E pangkat 0, nilainya adalah 1. Negatif ketemu negatif, kan dikurangi. Batas atas dikurangi batas bawah. Jadi 1 per S E pangkat negatif tak hingga T dikurangi dengan min 1 per S E pangkat min 0 T. Sehingga hasilnya sekian. Sehingga positif ya, ketemu positif. E pangkat ini nilainya adalah 1, ini nilainya adalah 0. Sehingga hasilnya adalah 1 per S saja. Yang ini nilainya adalah 0. Ini untuk yang UT. Jadi itu rumus yang di depan UT sendiri adalah 1 ya. Untuk ininya. Itu untuk UT sendiri. Lalu ada E pangkat negatif AT dikalikan dengan UT. Untuk yang ini ya. E pangkat min AT, UT. Maka nanti di sini ini tetap UT sendiri sama ya. 1 dikali E pangkat negatif ST DT. Sama seperti yang ini ya. Jadi sama seperti ini, cuman bukan FT tapi UT. Nah, ini berarti sama dengan integral 0 negatif tak hingga. Nanti ini ada pangkat min AT ditambah dengan negatif karena perkalian ya. Jadi penjumlahan pangkat negatif AT ditambah dengan min ST. Berarti di sini nanti akan ada E pangkat min AT min ST. Atau bisa dituliskan negatifnya di luar, AT ditambah dengan ST. Atau bisa disederhanakan lagi. Oke, satu di atas. Seperti ini berarti nanti E pangkat min AT
min ST, berarti bisa ditulis min AT ditambah dalam kurung berarti AT ditambah dengan ST. Atau min A ditambah S, T-nya saya keluarkan. Sehingga ketika diintegralkan, ini masih integral ya, integral, maka nanti pangkatnya dia menjadi di bawah negatif ini. 1 per negatif. Ketika negatif ini ditaruh di tengah, kalau pun ditaruh di bawah, berarti nanti tinggal di dalam kurung ya, keseluruhan. Negatifnya dikenakan keseluruhan. Pangkatnya tetap E pangkat sekian. Ini tetap min S plus A atau A plus ST. Batasnya adalah tak hingga sampai 0 sampai tak hingga. Di mana di sini sama ya, untuk yang tak hingga nilainya adalah 0, untuk yang 0 nilainya adalah 1. Sehingga sisanya adalah ini, sekian. Yang tak hingga nilainya 0. Dikurangi ya nanti. Karena dikurangi, karena itu sisanya positif yang di belakang, karena bagian depannya 0. Jadi ketika pangkat tak hingga ya, nilainya 0. Sampai sini bisa dipahami kan ya? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, ini bisa dilanjut sendiri sama seperti ini ya, di tak hingga dan belakangnya. Nah, untuk delta T, berarti nanti delta T dikalikan dengan E pangkat negatif ST DT sendiri. Sama seperti yang tadi ya, di mana sini delta T 0 ke arah atas ya. Kalau yang UT ke arah samping. Sehingga nanti hasilnya adalah 1. Delta T sendiri nilainya adalah 1. Jadi E pangkat negatif ST. Ini kan berarti E pangkat negatif 0 kenanya. Ketika yang tak hingga, berarti dia dikenakannya adalah berapa tadi? 0. Ini untuk delta T. Misal di sini. Yang diminta adalah tentukan transformasi Laplace dari Ft sin omega T UT. Maka UT sendiri kan yang ini. Nah, ini untuk sin omega T. Sin omega T diubah ke dalam bentuk J omega. Jadi rumus trigonometri ya, ketika sin itu berarti dalam bentuk seperti ini. Jadi kalian harus tahu, lihat beberapa rumus trigonometri ketika dia diubah ke dalam bentuk eksponensial dari trigonometri. Sehingga nanti rumusnya jadi seperti ini. Ini adalah rumus dari sin omega T. Ini adalah UT. Lalu masuk ke sini berarti 1 per 2J-nya dikeluarkan, integral. Lalu yang ini E pangkat ST, ini digabung ke sini, berarti kan ini perkalian ya, perkalian 1-1. Berarti kan akan ada EJ omega T dikali dengan E pangkat negatif ST. Dikurangi sama min J omega T dikali dengan E pangkat negatif ST. Ketika perkalian, maka nanti akan jadi penjumlahan, berarti E pangkat J omega T ditambah dengan min ST, min E min J omega T ditambah min ST. Nah, dari sini baru bisa digabung ke sini. Negatif, ini dibalik ya, ini disederhanakan aja dalam kurung. Dipisah ketika dalam kurung kan berarti negatif S, negatif ketemu negatif kan positif, jadi positif J omega T. Yang ini berarti negatif ST, negatif ketemu positif kan jadi negatif, negatif J omega T. Ini sama. Ini kan negatif S plus J omega T. Ini jadi min S min J omega T. Sama dengan yang ini. Disederhanakan jadi seperti ini.
Lalu baru dikenakan integral, berarti 1 per pangkatnya S min J omega. Ini 1 per S plus J omega. Jadi banyak banget. Lumayan ya. Ini banyak banget. Oke. Dari sini berarti sama dengan integral 0 tak hingga. Lalu ini dikalikan dengan E pangkat berapa tuh? J omega T. J omega T dikali dengan E pangkat min ST dikurangi dengan E pangkat min J omega T dikali dengan E pangkat min ST dibagi dengan 2J. dt. Lalu integral 2J-nya ini dikeluarkan ya. 1 per 2J integral 0 sampai tak hingga, berarti di sini ada E pangkat J omega T min ST. J omega ditambah atau dikurangi dengan S T min E min J omega ditambah dengan min S T dt. 1 per 2J integral 0 tak hingga. Ini disederhanakan jadi min ST ya, negatifnya ke depan. Oke, min S min J omega dikurangi T E pangkat min S ditambah dengan J omega T dt. Lalu ini karena dikenakan integral sehingga jadi 1 per ini negatif ya. Oke. Negatif S min J omega dikurangi dengan 1 per negatif S plus J omega. Ini dikenakan tak hingga dan 0. Yang tak hingga nilainya tadi 0. Lalu untuk yang ini nilainya adalah yang ini sisanya hasilnya hasil akhirnya. Karena dia memuat S, jadi ketika tak hingga, jadi ini adalah hasil akhirnya. Yang ini kan yang tak hingga nilainya 0, lalu yang 0 nilainya adalah 1. Sehingga ketika negatif ketemu negatif, maka di sini hasilnya adalah yang positif. Nol untuk yang tak hingga ya, 0 min 1 per min S min J omega untuk yang pertama. Ini untuk yang kedua berarti 0 min 1 min S plus J omega dt. Sehingga 1 per 2J yang ini negatif ketemu negatif jadi positif. S min J omega dikurangi dengan negatif ketemu negatif juga positif ya, sehingga 1 per S plus J omega. Nah, dt. Sehingga lalu nanti disamakan penyebutnya. Disamakan penyebutnya sama-sama dikalikan dengan S min J omega. J ini bilangan kompleks ya. 2J
Berarti ini ada S plus J omega dikalikan silang. Yang ini S min J omega. Nah, ini dikalikan pemfaktoran berarti ada S kuadrat ditambah dengan J omega dikurangi dengan J omega dikurangi dengan J kuadrat omega kuadrat dt. Sehingga 1/2J S dikurangi S hilang ya, sehingga sisa J omega. Sisa J omega ditambah J omega berarti 2. J omega yang ini hilang ya. Ditulis satu-satu. S plus J omega min S plus J omega. Banyak ya. Nah ini berarti sisanya adalah S kuadrat, yang ini hilang, min J kuadrat itu sama dengan 1. Negatif ya. Ini bilangan imajiner. Negatif. Jadi negatif 1 omega kuadrat dt. Jadi sama dengan 1/2J S dikurangi S hilang, J ditambah J, berarti di sini ada 2J omega, yang di bawah ada S kuadrat ditambah omega kuadrat. Sehingga ini hilang jadi omega per S kuadrat plus omega kuadrat. Ini sudah dt-nya hilang ya, karena sudah masuk pengintegralan. Plus J. Kurang lebih seperti ini cara menyelesaikannya. Jadi J kuadrat itu nilainya adalah negatif 1 ya. Jadi 1,1 ini adalah hasil ketika disubstitusikan, nilainya sekian. Bisa dipahami? Aman ya? Aman. Itu cara tahu bentuk lainnya itu gimana ya? Yang sin omega T jadi E pangkat JWT dan segala macamnya itu. Dari fungsinya aja. Dari ini kan sin. Jadi E pangkat ini transformasi Laplace yang awal. Ini. Jadi fungsi T, terus nanti ditambah ini fungsi ini. ST. Nah, S-nya itu diganti dengan, jadi ini one side untuk transformasi Laplace untuk rumusnya seperti ini. Nanti FT-nya kan rumusnya tadi ya, sin omega T, ini adalah FT. Nah, ini tambah belakangnya tadi transformasi one place, transformasi Laplace-nya. Ini E min ST-nya adalah yang ini. Ini. FT adalah fungsinya. Kalau ada cos berarti nanti tinggal ditambah jadi cos omega T. Jadi ditambahkan. Nah ini untuk Laplace saya hanya menggunakan aja untuk saat ini. Maksudnya, oh ini nanti ditambah E. Cuman perolehan dari transformasi Laplace yang awal, kenapa dia bisa ada E di sini, ini masih saya belum mengetahui. Ini kenapa bisa muncul eksponensial di akhir untuk transformasi Laplace. Hanya dari rumus yang ada dengan seperti ini, maka ketika ada sebuah fungsi ditransformasikan ke Laplace, pemodelannya seperti ini, gitu. Penyelesaiannya aja. Tapi kenapa bisa ada E, masih belum tahu saya untuk ini. Untuk Laplace, jadi ada Bukan ini. E yang S dan E yang kirinya, itu sinnya bisa diubah jadi yang E JWT min E pangkat min JWT per 2J itu cari dari mana? Ini rumus trigonometri. Jadi ada transformasi dari trigonometri ke eksponensial. Sudah ada rumusnya. Bisa dicari. Ini masuk ke kalkulus, kalau nggak aljabar, ada. Jadi sudah ada rumusnya sendiri ketika trigonometri ditransformasikan ke eksponensial. Sin, cos, tangen ada. Kalau cos kayaknya positif, lupa saya. Ada rumusnya. Sudah. Transformasi trigonometri. Cuman saya masih belum searching. Ini ada di kalkulus.
kalau nggak aljabar. Jadi transformasi nanti dia akan diubah ke dalam bentuk eksponensial. Seperti itu. J itu kalau eksponensialnya. Ada beberapa rumus trigonometri. Nanti tinggal dicari rumusnya saja. Iya, cari rumusnya aja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, masih belum lumayan. Nggak ada. Ada. Di mana ya? Biasanya ada perubahan dari sin ke cos aja. Tapi ada. Dia bisa diubah ke dalam bentuk eksponensial. Nanti bisa dicari sambil dicari aja. Oke, terus nanti tinggal ini untuk penyelesaiannya. Itu untuk contoh penyelesaian Laplace. Nah, ini beberapa sifat transformasi Laplace. Ada linearitas, scaling, pergeseran waktu, pergeseran frekuensi, diferensiasi waktu, integrasi waktu, diferensiasi frekuensi, dan periode waktu. Nah, ini untuk beberapa sifat dari transformasi Laplace. Jadi untuk linearitas, ini ada A1F1T. Nanti untuk perubahan dari fungsi T ke fungsi S, jadi seperti ini. Scaling berarti seperti ini. Time shift untuk pergeseran waktu, dan seperti ini. Dan seterusnya. Ini untuk fungsinya ya, delta 1 sama dengan 1 ya. Tadi UT berarti sama dengan 1 per S. Buktikan caranya di awal tadi ya, sudah ada cara penyelesaiannya untuk pembuktiannya. Yang lain sisanya bisa dicoba sendiri. Nah, misal linearitas. Wah, ya, jadi lumayan. Bukan lumayan lagi. Saya lihat Laplace ya. Ini lebih ke ini kayaknya. Nanti rangkaian listrik larinya. Ke sebuah rangkaian, penyelesaian rangkaian di mana di situ ada bilangan imajiner ya. Nah, untuk linearitas, misal di sini ada Laplace A1, F1, dan seterusnya. Linearitas ya, ini ya. A1, F1T, A2, F2T. Maka nanti diubahnya ke dalam ini. Nah, ini seperti ini. F1T-nya berubah jadi fungsi S. Fungsi T-nya berubah menjadi fungsi S. Nah, contoh untuk keliniarannya, Laplace untuk cos omega T UT. Sama seperti sebelumnya, menggunakan untuk rumus cos. Cos itu plus. Jadi sama. Kalau yang tadi kan sin itu negatif ya. Ininya negatif sama. Pangkatnya juga sama sebenarnya, cuman kalau cos ininya positif. Jadi EJ omega T positif E ditambah kalau cos. Kalau tangan lupa saya. Cos jadi dijumlahkan karena itu di sini untuk rumus cosnya dijumlahkan setengah. Jadi bisa dituliskannya juga seperti ini atau tadi jadi per 2C ya. Jadi per berapa tadi? Per 2C. Masuk sini ya, tapi ada E, S, T, DT. Nah, ini masih dalam bentuk Laplace-nya. Untuk ini rumus dari cos omega T-nya sendiri, maka nanti dia akan menjadi seperti ini. Dipisah satu-satu ya, setengah Laplace EJ omega T, lalu yang ini setengah Laplace E pangkat negatif J omega T. Lalu diketahui untuk Laplace E pangkat negatif AT itu kan sama dengan 1 per S plus A. Ini di awal juga. Tadi. Nah, untuk yang ini 1 per S plus A dapat dari mana? Dari ini. Di awal tadi juga sudah ada E pangkat negatif
Nah, ini hasilnya 1 per S plus T. Dari caranya seperti ini. AT, ST dapat dari mana? Dari UT. Yang ini dapat dari ini. Sehingga nanti hasilnya seperti ini bisa langsung digunakan saja ketika ketemu E pangkat negatif AT. Sehingga E pangkat negatif AT kan seperti ini hasilnya. Maka bisa langsung atau bisa dicari satu-satu dengan cara sin yang tadi. Dengan cara seperti ini boleh, atau dengan cara seperti ini langsung. Kalau yang ini langsung ya. Berarti setengah tetap setengah. Lalu untuk yang E pangkat J omega T, J omega T ini sama dengan 1 dibagi dengan S min J omega. Yang tadi S plus ya. Oh, yang ini langsung ya, belum dipecah. Yang dipecah yang di sini. Nah, 1 min J omega, yang ini 1 plus J omega. Kalau yang ini balik. Oh, ininya positif ya, karena pangkatnya sama. Pangkatnya sama, yang berubah kan hanya tandanya, sehingga tandanya yang berbeda dengan sin. Bisa langsung atau bisa dengan cara seperti ini langsung. Dengan metode yang sin tadi sebelumnya. Sehingga nanti akan diperoleh hasil untuk cos sendiri, cos omega adalah hasilnya seperti ini. S kuadrat omega plus omega ya. S kuadrat ini sama-sama positif. Karena untuk ini positif ya. Sama-sama positif sih. K-nya itu adalah yang J omega. Jadi negatif A ini adalah yang J omega. Sehingga untuk ini, Laplace untuk yang ini adalah 1 per S-nya tetap, lalu A-nya sendiri itu adalah negatif A kan J omega, sehingga A-nya adalah negatif J omega. Ditambah dengan untuk ini sendiri, berarti kan sama. Yang ini negatif J omega, 1 per S tetap, S A-nya adalah ini positif ya. A-nya kan berarti negatif-negatif ketemu negatif jadi positif. Positif J omega. Jadi bisa langsung atau mau satu-satu, Bu lebih paham yang tadi, bisa kalian menggunakan cara yang seperti ini. Sehingga nanti diperoleh hasil sama. Kalau yang ini langsung dengan menggunakan rumus Laplace-nya sendiri. Kalau untuk yang E hasilnya sekian. Ini dapat dari mana? Ini dari rumus cos omega T. Sama. Mau digunakan Laplace, kok nggak ada E pangkatnya? E pangkat negatif ST. Ini langsung ya, menggunakan persamaan Laplace untuk cos omega T. Langsung hasil dengan menggunakan rumusnya seperti ini. Kalau mau seperti ini kan yang tadi penggunaan sin dari Laplace digunakan integral satu-satu dengan cara seperti ini juga boleh. Sehingga nanti hasilnya seperti ini. Dengan langkah yang lebih panjang ya mungkin. Karena ini ditransformasikan dulu, baru diintegralkan. Tapi kalau yang ini dengan cara langsung, dengan Laplace, untuk cos sendiri, rumusnya ini untuk cos sendiri seperti ini dengan satu kesatuan ya, cos omega t ut, ini rumusnya seperti ini. Lalu baru dipecah satu-satu. Nanti min A sama dengan J omega, sehingga A sama dengan min J omega. Ketika A min J omega, jika min A sama dengan min J omega, berarti A adalah J omega. Sehingga ketika S untuk yang di depan, S ini jadi negatif, kalau yang di akhir jadi positif. Karena positif. Ini caranya sama, dengan menyamakan penyebut ya. Dengan menyamakan penyebut, nanti ketemu hasilnya sekian. Mau satu-satu seperti tadi yang sin juga boleh. Ini untuk linearitas. Bagaimana jika rumusnya lain lagi? Misal cos 2 omega T, maka nanti tinggal mengganti. E-nya J pangkat J2 omega T. Tapi biasanya kalau pangkat,
yang ada di depan. 4 cos omega T, 5 cos omega T. Karena kalau ada kaitannya dengan pangkat, itu sudah beda lagi. Rumus trigonometri banyak sekali soalnya. Ketika pangkat, dia tidak bisa langsung dipecah. Beda lagi. Jadi biasanya kombinasinya mungkin yang lebih mudahnya, ya dikalikan dengan angka di depan dari cos itu sendiri. Atau di sini juga boleh, tapi tidak berpangkat cosnya. Di depan aja. Ketika di depan sini, dia akan jadi pangkat di sini. Ketika pangkat, barulah nanti bisa turun dengan menggunakan rumus yang tadi ya, yang sin juga. Untuk lebih rinciannya. Jadi ini disamakan penyebutnya. Berarti ada S plus J omega ditambah dengan S min J omega. Yang di bawah berarti ada S kuadrat ditambah J omega dikurangi J omega min J kuadrat omega kuadrat. Sehingga S ditambah S, 2S ini saling menghilangkan. 2-nya saling menghilangkan dengan 2. Ini jadi 2S. Nah, 2-nya saling menghilangkan sehingga sisa S saja. Yang di bawah ini saling menghilangkan, di mana J kuadrat sama dengan negatif 1, sehingga nanti jadi positif omega kuadrat. Ini untuk linearitas. Bisa dipahami? Aman? Aman, Bu, aman. Nah, untuk scaling sendiri, Laplace berarti 1/A F scalingnya. Scaling ini untuk FAT 1/A F S/A untuk scaling. Nah, sin 2 omega T misal. Hasilnya sekian. Dipakai aja. Jadi bisa dijabarkan satu-satu seperti tadi, sehingga nanti hasilnya sekian. Sin omega T kita tahu hasilnya adalah omega per S kuadrat plus omega kuadrat ya, dari yang awal tadi. Misal yang ditanyakan adalah ini, lalu dengan transformasi Laplace dengan scaling, maka nanti fungsi AT-nya kan yang ini. Sehingga nanti jadinya seperti ini. Karena ini 1/2 ya. Jadi dia menempel pada S. S/2 dari 2 omega. Ini S muncul dari sini. Kan rumusnya 1/S min J omega. Karena di sini 2 omega, maka dia jadi muncul di situ. 1/2. Pastinya dia 1/2. Ini jadinya ini pakai rumus trigonometri ini. Jadi sin 2 omega T itu sama dengan sin 2 kali sin T cos 2 sin cos ya. Sin omega, sin 2 omega. Jadi kalau trigonometri ada kaitannya dengan beberapa rumus trigonometri, sehingga harus hafal itu rumus-rumus trigonometri. Sin 2T bisa dikonversinya ke dalam bentuk apa saja. Baru nanti disamakan penyebutnya. Ini untuk scaling. Tanggap seperti ini. 1/A itu yang ini ya, 1/A, 1/2. S, fungsi S/A. Oke, untuk sementara kita gunakan yang ini aja, scaling. Kalau yang ini menyamakan penyebut mudah ya. Kalau menyamakan penyebut ya tinggal berarti omega per S kuadrat 4 ditambah omega kuadrat. Sama-sama dijadikan per 4, berarti nanti 4 dikali
S kuadrat ditambah 4 omega kuadrat per 4. Sehingga dia naik jadi 4 omega per S kuadrat plus 4 omega kuadrat. Jadi 2 karena di sini ada 2. Sehingga nanti saling menghilangkan jadi 2 omega. Setengah ya. Oke. Ini untuk scaling. Lalu masuk ke pergeseran waktu. Nanti di sini, ini rumusnya ya untuk pergeseran waktu. Time shift T min A, U T min A. Masuk ke E. Ditransformasikan ke Laplace. Di mana untuk UT, untuk ini ya, jadi fungsinya jadi fungsi X, E negatif S, X plus A. Hingga hasilnya sekian. Jadi ini untuk rumus pergeseran waktu, untuk sementara kita menggunakan yang ini saja dulu, sehingga nanti hasilnya ketemu sekian, untuk nanti ketemu diintegralkan. Ini saya masih belum tahu ini arahnya kemana untuk replace, karena saya lihat itu masih angka semua. Gitu. Nah ini untuk pergeseran waktu, pergeseran frekuensi, diferensiasi waktu, dan integrasi waktu. Diferensiasi frekuensi, periode. Nah ini hasilnya ya, kalau ini tabel, ini adalah hasil-hasil yang sudah diperoleh tadi, perhitungan. Nah ini kalau sudah masuk ke soal yang campur-campur seperti ini, kita tidak perlu memperhatikan ini hasilnya diperoleh dari mana, kita bisa menggunakan hasil dari hasil akhir yang ini, sehingga nanti bisa digunakan ke soal yang ada. Gitu. Misal di sini delta T tadi nilainya 1 ya. 2 UT berarti 2 kali 1 per S, karena UT nilainya adalah 1 per S. Yang ini E pangkat negatif 2T, berarti ini nilainya adalah 1 per S plus 2. Sehingga nanti akan ketemu hasil. Apa itu? E ya, yang E pangkat. E pangkat yang ini. E pangkat negatif AT. Nah, E pangkat negatif ini jadi 1 per S plus A. Nah, 1 per S plus ini negatif 2. Negatif 2. Jadinya plus A-nya sendiri 2. Tapi negatifnya jadi nggak ikut ya. Rumusnya di awal tadi. Perolehan ini dari mana? Di awal tadi. Nah, yang tadi itu pembuktian aja, sehingga nanti rumus yang digunakan yang ini. Ketika ketemu soal, maka yang digunakan bukan dibuktikan lagi dari awal, nilainya dapat dari mana, tapi kalian bisa langsung menggunakan hasil akhirnya, digunakan untuk soal yang ada. Gitu. Kecuali nanti soalnya buktikan untuk pergeseran waktu, sin omega t, dan sebagainya. Tapi ketika rumusnya yang ditanyakan ada Laplace transform, seperti ini, fungsi diberikan Laplace transform, fungsinya seperti ini. Maka kalian bisa langsung menggunakan hasil akhir dari perhitungan yang ada tadi, langsung substitusikan ke masing-masing fungsi yang ada. Gitu. Sehingga nanti akan diperoleh hasil ini. Jadi yang ini adalah hasil perhitungan yang awal tadi ya. Mau kalian ketika soal seperti ini mengulang dari awal boleh, mau langsung menggunakan juga nggak masalah, kecuali soalnya jelaskan ya, dan jelaskan sejelas-jelasnya atau rincian gitu. Baru nanti kalian bisa merinci dengan dari awal gitu. Kalau tidak, bisa langsung aja menggunakan transformasi Laplace yang sudah ada, sehingga nanti tinggal disubstitusikan ke soalnya. Kalau ini sama ya, nanti disamakan penyebutnya. Kalau menyamakan penyebut kan mudah ya. Ini disamakan penyebutnya, ini disamakan, ini ada S, yang ini ada S plus 2. Jadi dikalikan, disamakan aja dua-duanya. Berarti yang satu ini dikalikan dengan S dan S plus 2. S plus 2 dikalikan ya, sama-sama dikalikan, sehingga hasilnya kan di bawah juga ada S plus 2
Nilainya kan 1 kalau ini dibagi. Yang ini juga sama. Sudah ada S, berarti di sini 2 kali 1 dikalikan dengan S plus 2. Dibagi dengan S plus 2. Sama-sama dikali ini. Sehingga kan nilainya 2 per S sama. Nah ini 3 dikalikan, sini sudah ada S plus 2, berarti tinggal dikalikan S. Penyebutnya kita samakan dengan S plus 2. Sama-sama dikalikan dengan S plus 2. Baru nanti ini yang di bawah berarti ada S plus 2, yang di atas berarti ada S kuadrat ditambah 2S ditambah dengan, karena ini penyebutnya sama bisa langsung digabung, plus 2S plus 4 dikurangi, naik ya, plus 4 dikurangi dengan 3S di kepanjangan. Sehingga hasilnya adalah S kuadrat 2 tambah 2, 4 dikurangi 3 plus S ya, plus 4. Yang di bawah plus 4, yang di bawah adalah S plus 2. Sehingga hasilnya ini. Ini contoh soalnya. Jadi bisa langsung menggunakan rumus yang ada, fungsi yang ada. Sudah memang agak rumit saya lihat Laplace karena saya juga masih baru dalam pemahaman Laplace transform, baru saya sentuh mengenai Laplace dulu. Laplace apa ya? Jadi bisa langsung menggunakan aja dari hasil akhir yang ada. Gitu. Contoh soal 2, misal di sini ya, T kuadrat sin 2 T UT. Ini pisah ya. Sin 2T dikalikan dengan UT. Nah, sin 2T sendiri hasilnya ini. Dari hasil akhir yang sin omega T tadi ya, omeganya diganti 2. Cuman yang ini 2T. Yang tadi kan sebelumnya omega. Sin omega, omeganya diganti 2. Ini hasil akhirnya sudah. Dua-nya diganti omega, sehingga untuk T kuadrat, berarti di sini Laplace-nya akan menjadi seperti ini. 2 dibagi ya, jadi untuk Laplace dari T sendiri, nanti dia akan menjadi, kita cek. Ini ada ya rumus T. T pangkat N, E pangkat sekian. 1 plus N ya. Terus ini, yang ini T pangkat, yang ini T biasa. 1 per. Ini bisa langsung 1 digunakan yang ada ya, diferensial sekian, hasilnya sekian. Diferensial kuadrat ya, Laplace. Identify ini ada bukunya, tapi saya masih belum tahu ini. Equation 15.34. Untuk sementara kita menggunakan persamaan yang ada saja. Nanti minggu depan kita masih Laplace lagi, Laplace 2 kali pertemuan. Nah, sekarang untuk inverse. Sebentar. Ini sudah selesai masuk inverse ya. Nanti kalian coba baca-baca kembali mengenai transformasi Laplace. Ini turunan 2 kali ya. Ini turunan 2 kali. Oke, untuk ini nanti minggu depan kita pelajari lagi Laplace. Ini untuk gambaran saat ini dulu mengenai pengerjaan atau penyelesaian Laplace. Nah, sekarang masuk ke inverse. Inverse transformasi Laplace. Jadi bentuk umum persamaannya adalah NS dibagi dengan DS. Di mana untuk pola ya, polanya jadi N dibagi dengan sekian, 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 nanti dipecah jadi sekian, sekian, KI-nya sekian, FT-nya sekian. Nah, lalu untuk pola yang sama, jadi untuk ini, jadi KN sekian, sekian, sekian. Sehingga nanti akan diperoleh FT-nya sekian, sekian. Ini untuk pola kompleksnya, sudah rumusnya, sehingga sekian. Nah, masuk ke contoh soal. Ini banyak lagi. Misal Laplace pembagian ya, ini bagaimana jika ketemu dengan Laplace dalam bentuk pembagian. 3 per S.
3/S replace-nya, jadi nanti di inverse-kan ya. Yang ini juga sama. 3/S itu sama dengan 3. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari replace yang tadi. Tapi harus hafal ya. Ini kan omega, karena itu dia diganti jadi seperti ini, 2T. Ini harus hafal ini. Dengan rumus Laplace yang ada, harus hafal ini. UT, 1/S. Karena itu tadi jadi 3/S. Berarti kan tadi UT, U fungsi sendiri ya, 3, ini sama dengan 3 dikali 1/S. Nah, 1/S itu sendiri itu adalah UT. Jadi ini Laplace inverse. Sehingga ketika dibalik, UT ketika diinversekan ya jadinya nilainya kan 1. Sehingga nilainya ya 3 kali 1 jadinya 3. Begitu juga untuk yang ini sama dengan E pangkat tadi. Nah, 5-nya dikeluarkan, kita sama dengan 5 dikali 1/S plus sekian. Nah, 1/S plus sekian itu sama dengan nilai dari E pangkat sebelumnya. E pangkat ya, tapi ada pengalinya 5, E pangkat sekian, nilainya 1/S sekian, 1/S per A. Ini harus hafal ini, rumus-rumus kayak gini berarti harus hafal rumus Laplace-nya dan harus bisa membolak-balik. Kalau inverse berarti hasil akhirnya jadi yang dicari ke depan, mundur. Kalau yang tadi pembuktian hasilnya berapa, itu maju. Diselesaikan dengan beberapa fungsi yang ada. Sampai sini aman? Alhamdulillah, Bu. Lemas. Alhamdulillah lapar. Iya, saya juga ikutan lapar. Ya, saya juga ikutan pusing ini. Oke deh. Mari kita pusing bersama. Saya lihat itu juga udah Tetap semangat, Bu. Ya, tetap semangat lah. Nah, ini saya lihat tuh fungsinya lebih ke rangkaian listrik ini. Tadi saya lihat. Nanti saya coba baca-baca lagi Laplace nih. Karena masih baru, jadi ini fungsinya kenapa banyak sekali rumusnya. Oke. Jadi ini dari rumus yang tadi ya, yang awal fungsinya. Ini juga. Tak kira kami aja yang pusing, Bu. Ternyata Ibu juga ikut pusing. Iya. Ya. Ini angka semua gimana nggak pusing. Puasa pula. Udah, bentar lagi buka. Jam 2 ya. Nah, iya saya lihat tuh, wah Laplace banyak sekali ini angka semua isinya. Foye lagi, sampai foye itu angka semua. Oke. Jadi dari rumus-rumus tadi itu, cuman jadi hanya saja perolehan dari beberapa angka yang ada itu masih belum tahu ya. Cuman untuk yang ini diambilnya dari rumus fungsi yang sudah diketahui. Nah, pencarian dari masing-masing fungsi yang tadi nanti saya coba cari lagi apakah ada buku yang lebih mudah untuk dipahami lagi gitu. Untuk sementara kita gunakan ini. Minggu depan salah chat kah? Si mau buka pas asar. Lagi chat-chatan kan nih kalian? Ada. Ya. Tinggal dikit lagi. Habis ini ada kuliah lagi, nggak ada kan? Aman? Aman, Bu. Aman. Ini isi kepala mulai anarkis nih, Bu, gara-gara lapar. Ya, ya begitulah. Kalau tidak seperti ini, nanti kita sama-sama stres.
Oke, kita semangat aja semuanya untuk menyelesaikan ini. Saya berasa jadi kayak mahasiswa juga ya ini, harus buka-buka lagi. Aduh, saya juga tadi ketawa-tawa aja ngeliat ini apa pula. Aduh, ya. Karena saya, ya seperti anggaplah saya juga berpikiran seperti mahasiswa. Jadi ya saya cuman ketawa-ketawa juga ngeliat beberapa angka-angka ini. Kecuali memang sudah paham ya, kalau udah paham barulah, karena saya juga baru pertama, ya sudah kita belajar bersama. Oke. Transformasi Laplace ini juga, jadi di sini angka S kuadrat plus 12 dibagi dengan S dikali dengan sekian ya. Ini udah rumusnya juga, dari mana? Dari depan. Oke, nah dari rumus ini masih ada yang belum ya. Ini rumus pembagian ini. Mana tadi? Rumus yang ini ya. Bentuk persamaan Laplace-nya, pola yang sama dan sekian. Ini ya. Oke. Jadi S kuadrat plus 12 untuk A-nya sendiri disamakan penyebutnya. Jadi untuk 1 per S jadi dipecah jadi A per S ditambah B per S plus 2, C dibagi dengan S plus 3, di mana di sini A-nya sendiri adalah S kuadrat plus 12 dibagi dengan sekian. Ini maksudnya itu, A itu adalah yang bagian atasnya aja. Nah, untuk yang bagian atasnya saja, nah untuk yang B, S kuadrat sama ya. Ini S, berarti yang belum ada S plus 2, S plus 3. Nah, untuk yang B, adanya S plus 2, belum adanya S, S plus 3. Yang di bawah S, S plus 2, karena sudah ada S plus 3. Di atas adalah S kuadrat plus 12 ya. Nah, untuk residunya ini, S sama dengan ini ya, S sama dengan 0, yang ini S sama dengan 0, ini S sama dengan 0, lalu S plus 2 sama dengan 0, enggak S sama dengan min 2, ini S plus 3 sama dengan 0, lalu S sama dengan min 3. Sehingga hasilnya sekian. Lalu ini seperti yang tadi ya, yang tidak ada penyebutnya, jadi hasilnya sekian, nanti tinggal disubstitusikan nilai dari masing-masing S, nilainya sekian. 12 dibagi 6, 2, 4 ditambah 12, 16 dibagi min 2 jadi min 8, dan seterusnya. Nah, untuk metode aljabranya sendiri, untuk S kuadrat plus 12, itu nanti akan jadi seperti ini. A dikali sekian, B dikali sekian, C dikali sekian. Loh, kok dikali jadinya? Nah, karena ini pindah ruas, gambarannya pindah ruas. A sama dengan sekian, jadi pindah ruas. A ketika S kuadrat plus 12, ini kan S kuadrat plus 12, maka ini kan pindah ruas. S plus 2, ini kan dikalikan dengan A, lalu ini B dikalikan dengan S plus 3. C dikalikan dengan S plus 2. Hasilnya S kuadrat plus 12. Ini kan dijumlah semua, karena itu di sini akhirnya dijumlahkan. A sekian ditambah B sekian ditambah C sekian. Lalu nanti ini dikalikan pemfaktoran S kuadrat ditambah 3S. S kuadrat ditambah 3S, lalu ditambah 2S, ditambah 6. Sehingga hasilnya sekian. B, lalu ini dikalikan S kuadrat 3S, yang ini S kuadrat 2S. Baru nanti untuk konstan ininya 12 sama dengan 6A, di mana S-nya 0 ya ini berarti. Ketika S-nya 0, berarti ini kan 12. Lalu yang ini adalah 6A. Ini nggak ada, karena semuanya memuat S, sehingga nilainya 0. Sehingga A-nya adalah 2. Lalu untuk S kuadrat plus 12 sama dengan 0, ini S kuadrat ya, 0. Sehingga ini yang memuat S aja.
5S, 3S, 2S. Yang di bawah sisanya A plus B plus C. Maka di sini yang kuadrat aja. Sehingga hasilnya nanti akan diperoleh sekian. Baru nanti disubstitusikan. B-nya, jadi ini dieliminasi ya, atau disubstitusikan boleh. Ini untuk yang S kuadrat. Yang memuat S kuadrat, yang ini memuat S, yang memuat S. Yang ini yang di atas adalah yang tidak memuat S. Yang tidak memuat S kan hanya 12, karena itu nilainya 12. Yang ini kenapa 0? Karena di sini tidak memuat S. Tidak memuat S sehingga nilainya 0. Yang di bawah S kuadrat. Kenapa 1? Karena hanya ada 1. Ini sama dengan 1 S kuadrat. Sehingga dia nilainya 1. Yang memuat S kuadrat di sini ada A, B, dan C. A, B, dan C. Kalau yang di atas yang memuat S, di sini ada 5A, 3B. S-nya tidak diikutsertakan. Ada 3B dan 2C. Hasilnya jadinya sekian. A sama dengan 2. Substitusikan kedua di sini berarti kan 10. 10 pindah ruas jadi min 10. Jadi di sini ya. Ini berarti kan 0 sama dengan 5 dikali 2 ditambah 3B ditambah 2C. Sehingga hasilnya kan di sini sama dengan min 10. Pindah ruas. Ini pindah ruas. Jadi min 10. Lalu untuk yang di bawah sama ya. Ini sama dengan 2. 1 dikurangi 2. Berarti ini 1 dikurangi 2 sama dengan B plus C. Sehingga hasilnya adalah ini. Ini dieliminasi, sama-sama misal ini dikalikan 2, ini dikalikan 2, yang ini dikalikan 1, menghilangkan C. Ini dikalikan 1, berarti ada 3B ditambah 2C sama dengan min 10. Yang di bawah adalah 2B ditambah 2C sama dengan min 2 dikurangi. Berarti di sini sama dengan 3 dikurangi 2, B, min 10, min 10, min 2. Min 10 ditambah 2, berarti min 2. Kosong. Min 10 ditambah, oh iya, sudah error ini. Min 10 ditambah 2 ya min 8 ya. Oke. Lalu yang C, berarti min 8 ditambah C sama dengan min 1. C-nya adalah min 1 ditambah 8. Sehingga hasilnya 7. Maka C-nya 7, B-nya adalah min 8. Sehingga nanti ketemu hasilnya sekian. Ini adalah bagian dari E. E pangkat ya. Kembali lagi ke rumus yang tadi. Kembali lagi ke rumus yang kotak tadi ya. Di awal lah. Gitu. Ini untuk jika rumus atau persamaan yang dicari seperti ini. Bu, Ya. boleh ke slide sebelumnya nggak, Bu? Yang ini? Ya, yang metode residu. Itu izin bertanya, Bu, itu berarti yang S sama dengan 0 nantinya disubstitusikan atau gimana, Bu? Enggak. Oh, ini maksudnya S sama dengan 0? Iya. Disubstitusikan. Disubstitusikan ke sini. Sehingga nilainya ada 2 dan 3. Yang ini juga disubstitusikan jadi min 2. Yang ini juga min 2. Min 2 ditambah 3, 1. Jadinya min 2. Yang ini min 3, min 3, min 3 ditambah 2, min 1. Substitusikan ke nilai dari S yang ada. Batas. Ini metode residu ya. Kalau yang ini metode aljabar. Oke, ini metode residu, yang ini metode aljabar. Sehingga diperoleh ternyata nilainya sama. A-nya 2, B-nya min 8, C-nya 7. Jadi beda metode. Ini metode residu. Nah, ini untuk metode aljabar. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ini untuk model seperti ini ya, untuk fungsinya. Oke, metode residu, metode aljabar. Kaitannya.
Oke, nanti minggu depan kita bahas list lagi. Ini sampai mana ya? Ini beberapa contoh soal banyak. Nah, ini beberapa soal nanti bisa dicoba saja. Ya, nanti tidak tegas ya. Tapi bagi yang mau coba bisa sambil mencoba. Ini sisanya hanya contoh-contoh soal aja pengerjaannya. Transformasi untuk diferensial. Ini untuk metode diferensial dan sebagainya ini. Sama ya. Menyelesaikan diferensial berikut. Diferensial kuadrat jadi dari kuadrat tidak pangkat sampai 0. V0 1. Ini disubstitusikan ya VS dan V0. Jadi ini mulai kalau dilihat dari rumusnya dia mulai dari yang pangkat kuadrat tidak berpangkat lalu tidak memuat S. Lalu 6 ini dari diferensial VT-nya sendiri. Kalau untuk yang kuadrat berarti dia mulai dari kuadrat, tapi kalau yang tidak berarti dia mulai yang tidak berkuadrat lalu di sini yang tidak memuat S. Untuk VT sendiri berarti dia yang tidak memuat S. Karena itu dia langsung VS-nya saja. Ini VS tapi mulai dari yang berpangkat kuadrat, lalu yang ini dia hanya memuat S, tidak berpangkat, lalu yang ini tidak memuat S. VS, lalu untuk yang hanya memuat S, dia menggunakan V0, V turunan yang pertama, V aksen, sama dengan min 2. 2 per S. Untuk U ya, U tadi sama dengan 1 per S ya, UT. UT kayaknya 1 per S. 1 per S, sehingga sama dengan 2 per S. Nah, ini untuk diferensial. Lalu substitusikan nilai V0 sama dengan 1, V aksen 0 sama dengan min 2. Substitusikan masing-masing V0 sama dengan 1, V aksen 0 sama dengan min 2. Disubstitusikan sehingga nanti akan ketemu hasilnya seperti ini. Yang sama-sama memuat V dipisah. Ini sama-sama dengan memuat V, S kuadrat plus 6 plus 8, VS. Lalu yang ini pindah ruas, jadi positif S. Yang ini 2 dikurangi 6, jadinya min 4, pindah ruas jadi 4. Ini berarti min 4, jadi pindah ruas jadi plus 4. Yang ini plus 2S. Disamakan penyebutnya, sama-sama S, berarti ini dikalikan S, sama-sama dikalikan S, 4S, 2, sudah memuat S, sehingga tidak perlu dikalikan S. Yang ini disamakan penyebutnya, dijadikan S. Semuanya sama-sama dikalikan S, sehingga nanti akan ketemu nilai dari V-nya. V-nya berarti di sini akan ada di situ, berarti S plus 4 plus 2 per S dibagi dengan S kuadrat plus 6S plus 8. Nah, ini sendiri, ini bisa dipecah. Iya, ini saya ini sendiri ya. Ini sudah jadi S kuadrat. Berarti ada S kuadrat plus 4S plus 2 dibagi dengan S. Berarti di sini ada S kuadrat plus 4S plus 2, lalu ada S kuadrat plus 6S plus 8. Ini bisa difaktorkan. Pemfaktorannya adalah S plus 2. Ini kan kalau dikalikan pemfaktoran sama ya. Berarti S kuadrat plus 4S plus 2. Di sini jadi S plus 4 atau S plus 2 duluan boleh. 2S plus 4. Pemfaktoran ya, bisa dilihat 8. 8 itu bisanya adalah 1 kali 8 atau bisa 2 kali 4. Ini positif, negatif. 1 dikurangi 8 berarti min 7. Nggak mungkin. Negatif, positif. Negatif 1 berarti plus 7. Ini nggak mungkin. Positif, min. 2 dikurangi 4, min 2. Negatif 2 ditambah 4. Negatifnya belum ya.
Negatif 2 ditambah 4, positif 2. Negatif-negatif belum. Negatif 1, negatif 8, negatif 9. Ini juga nggak mungkin. Positif, positif, positif 1, positif 8. 1 ditambah 8, 9. Positif. Penjumlahan, dijumlahkan caranya. Jadi min 2 dikurangi 4, min 6. Plus 2 ditambah 4, plus 6. Yang dicari untuk ini. Yang kedua. Karena itu di sini berarti plus 2 dan plus 4. Untuk mencari pemfaktoran bagi yang mau satu-satu boleh, mau langsung juga boleh. Sehingga akan diperoleh hasilnya seperti ini. Dipecah seperti tadi ya. Jadi 1 per S, S plus 2, S plus 4 ini jadi ABC, di mana nanti ABC-nya dia S sama dengan 0, S sama dengan min 2, S sama dengan min 4. Ini kebalik ini. Ini yang sama dengan min 4. Nah, ini sama dengan min 2. Oh, ini ya. Karena itu S min 2. Ini sama dengan 0. Sehingga S plus 2 sama dengan 0, S sama dengan min 2, S plus 4 sama dengan 0, S sama dengan min 4. Hasilnya sekian. Nanti substitusikan masing-masing, hasilnya sekian. Baru nanti akan diperoleh nilai dari A-nya 1/4, B-nya setengah, C-nya 1/4. Lalu disubstitusikan sehingga diperoleh hasil akhirnya seperti ini. Sama ya, jadi diubah, dikonversi aja bentuk untuk dari fungsi yang ada diubah ke dalam fungsi seperti ini untuk mengubah jadi diganti seperti ini. Ini sama dengan yang di awal, hanya nanti dikonversi, diubah untuk fungsinya, format fungsinya. Sisanya ini tinggal sama ya. Berikutnya juga sama, ini masih contoh soal. Nah, ini derivatif. Ini malah ada integral ya. Dari rumus turunan, terus nanti ada integral YT. Jadi dilihat diferensialnya. Kalau tandanya diferensialnya tidak kuadrat, berarti mulainya dari S aja. S dikurangi dengan yang tidak memuat S. Tapi kalau ada yang kuadrat seperti yang tadi, ini ada yang kuadrat, berarti dimulainya dari S kuadrat. Baru dikurangi dengan yang tidak memuat, dikurangi dengan yang tidak memuat S, yang tidak berpangkat dan tidak memuat S. Jadi perhatikan VS, V0-nya, V aksen 0-nya. Untuk yang ini juga sama. 5YT jadi tetap, ini integral 6 jadi 6 per S YT. Ini sama dengan UT ya. Ketika UT DT kan hasilnya nilainya adalah 1 per S. Sehingga 1 per S YT. UT sama dengan 1 per S. Nah ini kenapa 1 per S juga? Ini YT-nya adalah, misalkan di situ adalah UT. Sehingga jadi 6 per S. YT-nya ini UT. Jadi 1 per S. Sehingga sisanya 1 per S YT sendiri. 1 per S YT sendiri. Masih karena ininya masih integral. Y0-nya 2, lalu nanti disubstitusikan aja. Y0-nya sama dengan ini 2. Y0-nya 2 ya. Yang ini 5 YS. Ini memuat YS, ini memuat YS, ini memuat YS, YS-nya dikeluarkan, ada S, ada 5, ada 6. Ini S-nya dikalikan ke sini. Sama-sama dikalikan S maksudnya. Ini kalau dituliskan kan berarti di situ ada S min 2 ditambah 5 ditambah saya kumpulkan yang memuat Y ya. YS di situ ada S ditambah 5 ditambah 6 per S dikurangi 2. Ini 2. Ini saya kumpulkan sama-sama memuat Y. Sama dengan 1 per S. S-nya dikalikan ke sini, maka di sini S, YS, berarti keseluruhan ya yang dikalikan S.
S plus 5 plus 6 per S dikurangi 2. Karena itu, di sini semuanya dikenakan S. Sehingga Y, S itu jadi S kuadrat plus 5S ditambah 6. Yang ini jadi min 2S sama dengan 1. Sehingga jadilah seperti ini. Nah, baru nanti dipecah. Ini sendiri, lalu nanti difaktorkan. Pemfaktorannya adalah S di 6 itu kan berarti 1 kali 6, 6. Difaktorkan 6, itu bisa 1 kali 6, bisa 2 kali 3. Yang ini butuhnya 5, kemungkinannya adalah yang bagian ini. Berarti ini sama-sama ketika dijumlahkan, hasilnya 5. Jadi plus 2, S plus 3 pemfaktorannya. Maka nanti jadi seperti ini, sama seperti sebelumnya, lalu dipecah, sehingga nanti S plus 2 sama dengan 0, maka S sama dengan min 2, S plus 3 sama dengan 0, berarti S sama dengan min 3. Substitusikan masing-masing, sehingga akan diperoleh nilai sekian, maka nanti akan diperoleh nilai dari A dan B-nya juga. Sama ya prosesnya, ini sama. Cuman hanya kalian harus melihat apakah itu kuadrat, apakah tidak kuadrat, integral, ataukah hanya diferensial. Jadi ini soal untuk diferensiasi. Nanti dicoba-coba lagi. Ini ada beberapa contoh soal, bisa sambil dicoba penyelesaiannya. Jadi hari ini hanya ini saja. Derivatif ini beda lagi ya. Nanti ketika ada rumus diferensial, maka nanti rumusnya jadi seperti ini untuk derivatif. Ini beberapa rumus yang digunakan ketika derivatif. Ini juga derivatif. Ini bisa langsung aja. Dengan cara yang sama ya seperti tadi. Kalau diferensial tidak kuadrat berarti tinggal dipecah yang memuat S dan yang tidak memuat S. Tapi kalau yang ada kuadrat, dipecahnya yang kuadrat memuat S dan tidak memuat S. Dan perhatikan di sini dikurangi ya. Sebelumnya pun dikurangi. Perhatikan ini dikurangi. Dan ini bertingkat. V besar, V kecil untuk 0, turunan pertama 0. Ini masih yang saya temukan masih yang dalam bentuk kuadrat, tidak sampai pangkat 3 ya. Jadi masih dalam bentuk kuadrat. Jadi hari ini hanya ini saja untuk pelatihan soal, kalian bisa coba-coba sendiri. Ini yang di akhir. Nah, ini beberapa contoh soalnya bisa dicoba ya. Nanti minggu depan kita bahas mengenai replace lagi. Minggu depan masih ya, sebelum Lebaran kita masih pertemuan 1 kali. Masih pertemuan 1 kali lagi sebelum Lebaran. Lalu nanti setelah Lebarannya kita offline. Touring ya, tanggal 17 ya. Jadi 1 kali online untuk sebelum Lebaran minggu depan. Nanti masuk replace minggu depan selesai, nanti setelah Lebaran kita bahas mengenai FOI. Oke, jadi bisa dipelajari kembali ya, nanti minggu depan kita bahas kembali mengenai replace. Gitu. Mungkin ini saja untuk pertemuan hari ini, jadi nanti bisa dicoba-coba. Nanti saya upload di e-learning. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam Elena. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.